Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, bagi salam tu bagus tau. Awak suka? Jom beri salam kepada semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Mama Papa. Apa khabar Mama Papa? Sihat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah. Bagaimana kabar anak ustazah? Mudah-mudahan anak ustazah sehat semua ya. Coba ustazah mau dengar semangatnya. Bagaimana kabar anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, ternyata anak ustazah semangat ya. Semangat terus anak ustazah. Nah, hari ini kita akan belajar PAI, yaitu pelajaran yang ketiga, yaitu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah, anak ustazah tanya, apa sih arti Esa? Ayo, siapa yang tahu ya? Nah, iya, anak ustazah pintar. Esa itu artinya satu atau tidak berbilang. Allah itu tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Allah itu maha berdiri sendiri. Hanya Allah yang berhak kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi yang kita sembah selama ini adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh kita sembah. Apakah itu patung, pepohonan, roh nenek moyang. Nah, itu tidak boleh kita sembah. Yang berhak kita sembah yaitu hanyalah Allah. Nah, anak ustazah, siapa ya yang tahu Allah Maha Esa terdapat dalam surah apa ya? Siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Di dalam surat Al-Ikhlas diceritakan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Siapa yang tahu apa arti surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas artinya keesaan Allah. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ini Allah menceritakan tentang keesaan dirinya. Nah, apakah anak ustazah sudah hafal surat Al-Ikhlas? Nah, bagi anak ustazah yang sudah hafal, ayo kita baca sama-sama ya. Nah, dengarkan bacaan surah Al-Ikhlas berikut ini. Bagi anak ustazah Nisa yang sudah hafal, ayo kita baca sama-sama. Nah, dengarkan. Nah, anak ustazah dengarkan bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, alhamdulillah ya, ternyata anak ustazah sudah hebat membaca surat Al-Ikhlasnya. Nah, ustazah terangkan sedikit ya tentang penjelasan surat Al-Ikhlas. Nah, yang pertama kita baca ta'awuz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad.
Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi nak, Ustazah Nisa terangkan sedikit ya. Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu tidak berbilang ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Dan hanyalah Allah yang berhak kita sembah. Kita wajib menyembah Allah. Hanyalah Allah tempat kita meminta. Zah, bolehkah kita meminta kepada selain Allah kayak patung, pohon, atau yang lainnya, Zah? Tidak boleh. Karena dalam Al-Quran tersebut dikatakan Allah berfirman, hanyalah aku tempat meminta pertolongan. Tidak ada tempat pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita kalau menginginkan sesuatu itu mintalah kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada benda-benda atau hal-hal yang tidak bisa menolong kita seperti patung, batu, atau yang lainnya lah yang tidak bisa membantu kita. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepadanya. Katakan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu berbeda dengan kita. Kalau kita punya orang tua, punya adik, punya kakak, sedangkan Allah dia berdiri sendiri karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang bisa menyamai dirinya. Allah ya, dia berdiri sendiri, enak ya. Jadi kita tidak boleh samakan diri kita dengan Allah. Fahim Tom? Nah, sekarang coba lihat buku antum. Buku paket PAI-nya halaman 32. Nah, di situ ada nyanyi loh, Nak, tentang Allah Maha Esa. Nadanya nenek moyangku seorang pelaut. Nah, Ustazah kirimkan ya lagunya, silakan anak Ustazah ikuti. Dan lihatlah. Nah, silakan lihat di buku antum ya, Nak, halaman 32. Yuk kita sama-sama dengar lagunya. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Hidup bersatu karena Allah. Bersatu karena Allah. Nah, hebat anak Ustazah. Jadi, Ustazah kasih kesimpulan ya, Nak, untuk materi kita hari ini. Jadi, segala ibadah yang kita lakukan hanyalah semata-mata karena Allah. Yang berhak kita sembah hanyalah Allah. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Zah? Yang pertama yang harus kita lakukan, kalau kita menyatakan memang kita percaya bahwa Allah itu Esa, yaitu pertama kita harus beribadah hanyalah kepada Allah. Tidak ada yang berhak kita sembah selain kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Zah, menghambakan diri itu apa artinya, Zah? Menghambakan diri itu adalah kita menyembah kepada selain Allah, seperti menyembah patung, menyembah roh nenek moyang, menyembah pepohonan. Itu kita hindarkan ya. Yang berhak kita sembah hanyalah Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Zah, mempersekutukan Allah itu apa, Zah?
mempersekutukan itu artinya kita percaya adanya Tuhan selain Allah. Seperti kita percaya kepada benda-benda mati yang tidak bisa menolong kita. Boleh kita menyembah kepada benda mati? Tidak boleh. Yang keempat, kita tidak boleh meyakini ramalan-ramalan, baik itu melalui garis tangan atau dari simbol-simbol. Itu tidak boleh kita percaya. Berarti kalau kita percaya, berarti kita percaya kepada adanya Tuhan selain Allah. Jadi kita tidak boleh percaya kepada ramalan, karena ramalan itu adalah ilmu-ilmu yang berasal dari ilmunya syaitan, ilmunya jin. Orang-orang yang peramal itu dia bekerja sama dengan jin dan iblis, maka kita tidak boleh ikuti mereka karena syaitan dia akan menjerumuskan kita. Nah, yang terakhir, selalulah ingat kepada Allah supaya Allah selalu menjaga dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Fahim tuh? Iya, insya Allah mudah-mudahan anak ustazah paham ya dengan apa yang ustazah Anissa sampaikan. Nah, untuk tugas di rumah, coba anak ustazah lihat di halaman 32 buku PAI-nya. Di sana ada perintah berilah tanda kolom iya atau tidak, halaman 32. Dan anak ustazah kerjakan ya sampai halaman 33. Nanti hasilnya silahkan minta tolong kepada orang tuanya untuk difoto dan dikirim ke WA Ustazah Anissa ya nak. Sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Ustazah Nisa pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan.